Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sesuai lawan banyaknya orang jawaban salahnya. Yang semangat, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan daya upaya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah dalam rangka mengadakan acara Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula yang terhormat Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustaz An-Nur Hidayatullah yang telah berhadir di TPA Ibnu Hamid untuk memenuhi undangan untuk menyampaikan ceramah atau beberapa kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula yang terhormat Dewan Asatid dan Asatidah, para santri TPA Ibnu Hamid, para wali, para orang tua santri, para hadirin hadirat yang telah berhadir di tempat ini. Izinkan Al-Fakir untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini, karena kita sudah memasuki acara inti, yaitu pembacaan Maulidun Nabi. Telah membacakan syair-syair, lantunan syair. Misilah rijik. Jadi kita cukup menyambung melengkapi acara kita pada siang hari ini. Yaitu yang pertama qiraatul Qur'anul Karim, yang kedua mau'izatul hasanah atau ceramah agama,
Yang ketiga, doa al-ikhtitam. Jadi untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh santri TKI Hamid kepada saudara Syarul Abdan. Falyatafaddal alaihi mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara Syarul Abdan yang telah membacakan surat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan bagi kita yang mendengar dan beliau yang membacakan mendapatkan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Memasuki acara yang kedua yaitu Mau'izatul Hasanah atau ceramah agama yang kami mintakan kepada Al-Ustaz Abdul Hidayatullah
فليتفضل عليه مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sungi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah ta'ala menjadikan kita selaku umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang paling mulia daripada segala nabi dan segala rasul, yang mana nabi kita punya mukjizat, yakni mukjizat yang terbesar, yaitu adalah mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Al-Quran atau kehebatan Al-Quran, Al-Quran itu yang pertama keistimewaannya adalah tazkiyatul aqli atau tahdidul aqli, mencerdaskan akal. Nah, jadi oleh karena itu kita baca sejarah-sejarah orang-orang bahari seperti Imam kita Syafi'i, itu umur 7 tahun sudah hafal Quran. Siapa sini umur 7 tahun? Angkat tangan. Nah, turunkan. Yang Tuhan jangan mengangkat. Umur 7 tahun ternyata Imam kita Syafi'i sudah hafal 30 juz Quran. Umur 10 tahun hafal hadis Muwatta susunan Imam Malik. 15 tahun sudah mengajar, sudah berfatwa, diberi izin oleh gurunya Imam kita Syafi'i. Nah, ya, jadi yang pertama kehebatan Quran, keistimewaan Quran bagi orang yang membaca, dan ketujuh menghafal Quran. Yang pertama mencerdaskan akal. Mudahan anak pintar-pintar. Akal kita itu seperti lading. Tahu lading? Pisau. Tahu pisau? Nah, lading atau pisau itu ada yang tumpul, ada yang tajam. Lading itu bagus tumpul, bagus tajam. Ya, bagus tajam. Dituju akal kita. Jadi akal itu seperti lading. Ada akal itu tumpul. Punya akal tumpul itu biasanya mengaji kada pendapatan. Ujar guru namanya pembebel. Tahu pembebel? Kada tahu. Kada pendapatan? Tahu. Ya pembebel.
Nah, supaya akal cerdas, supaya akal pintar, supaya mengaji pendapatan, mudahan ketujuh baca Quran, mudahan ketujuh menghafal Quran. Sekalipun yang dihafal itu surah-surah pendek, usahakan menghafal, terutama bimbingan dari orang tuanya, bimbingan dari guru-gurunya. Karena akal itu seperti lading, seperti pisau. Semakin Quran dibaca, semakin landap akal kita. Semakin Quran dihafal, semakin cerdas anak cucu kita. Jadi punya Quran tuh hafal, bu, untungnya kitab-kitab apa aja mudah hafal. Menghafal Jurumiyah, dia menghafal kitab Gayatul Takrib, sarahnya Fathul Qarib, mudah aja, matan mematan tuh mudah hafal. Mengapa? Karena sudah terlatih menghafal Quran, sudah terlatih membaca Quran. Jadi yang pertama mencerdaskan akal. Akal itu diambil daripada kata-kata iqbal. Tahu iqbal? Itu yang orang datang haji, orang yang datang umrah, yang ada yang tali yang gana di atas sorban. Tahu itu? Apa ngarannya? Bulang. Supaya bulang jangan gugur, pakai iqbal. Nah, itu namanya iqbal. Lain iqbal bejoget tuh. Iqbal. Akal. Jadi akal itu sifatnya adalah supaya kita jangan tasalah berpikir, jangan tasalah berpandir, jangan tasalah bagagawi. Mudahan hidup menggunakan akal. Jadi akal itu luar biasa. Akal itu nikmat kita. Hidup mun kada berakal, maka tidak ada nilai bagi kita. Qimatul mar'i ala qadri akalihi. Nilai seseorang menurut kadar akal seseorang. Semakin pintar, semakin cerdas, maka semakin tinggi nilai seseorang. Jadi oleh karena itu, landapkan akal kita dengan membaca Quran. Iqal itu diambil kata iqal. Iqal itu artinya tali kekang unta. Pernah naik unta? Tidak pernah naik unta. Pernah naik kuda? Pernah naik kuda. Naik delman pernah naik delman? Tidak pernah. Unta tidak pernah. Kuda tidak pernah. Karena bawa mama naik kuda lah. Atau abah mau jadi kuda? Boleh. Karena mainan yang paling hebat bukan mainan yang dijual di pasar. Mainan yang paling bagus adalah orang tua yang jadi mainan. Pernah abah jadi kuda? Tidak pernah. Nah, boleh kali ini abahmu jadi kuda. Harus juga. Nah, dikata. Pernah abah jadi apa namanya? Unggat-unggatan. Karena abah jadi unggat-unggatan. Got napong sinali-nali. Hidupnya ada untung tuh hanya jadi wale. Pernah lebih dukungan lawan abah. Abah jadi betapih diulah jukung. Pernah lah berdua. Nah, karena itu mainan yang harap, bukan mainan yang mobil-mobilan, motor-motoran, pistol-pistolan, boneka. Mainan yang paling harap adalah orang tua jadi kebudayaan. Nah, akal itu diambil daripada kata-kata tali unta.
tali kuda. Angkat tangan sini siapa yang pernah naik kuda, angkat tangan. Yang pernah aja. Ya, toran. Ya, banyak yang pernah naik kuda. Yang belum mudahan naik. Amin. Yang sudah naik mudahan naik pulang. Amin. Ketika naik kuda, nah kuda itu ada tali. Ada kalau tali kuda? Ada tali kuda. Kuda itu supaya laju jalannya pakai apa? Pakai tali. Diapai tali kuda? Dipukul, dicambuk. Jadi tali kuda dicampuk di pipi burit kuda. Astagfirullahaladzim. Nah, diletak. Jadi dicatok pipi burit kuda. Laju kuda. Mengapa jadi kuda laju? Karena kuda merasa pipi buritnya padas. Nah, jadi laju kuda. Kuda punya laju kayak di mana remnya? Remnya ditali. Diapai tali kuda? Pintar. 100.000. Ambil lawan mama ikan. Nah, jadi tali kuda itu ditarik. Mengapa jadinya stop, berhenti? Karena tali kuda itu masuk ke lubang hidung. Ketika ditarik inya stop. Cobaan taruh rabit hidungnya. Jadi oleh karena itu, berarti tali kuda itu ada dua fungsi. Satu fungsi tali kuda supaya melajui kuda. Dua fungsi tali kuda supaya merem kuda. Mudahan hidup menggunakan akal. Amin. Akal itu fungsinya dua. Satu rem, yang kedua gas. Ya, laju itu gas. Ulang. Fungsi akal ada dua. Yang pertama rem, yang kedua gas. Munya kita mengaji, belajar ilmu agama, belajar Quran, berketakon direm digas. Sekali lagi ya, munya direm berarti ada tulak mengaji. Mengaji Quran, belajar agama, direm atau digas? Digas, betul. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Masalah kebaikan kita gas. Nonton TV, main HP, ya aja gas. Rupanya gas berai terus. Direm atau digas? Nah, ini namanya polos. Asli polos. Nggak boleh digas, cuma jangan kalian patah. Boleh main HP? Boleh, cuma jangan kalian patah. Jangan sampai kada ingat sembah. Jangan sampai kada ingat belajar. Boleh main HP, boleh, cuma jangan limpah. Kai apa yang paling pengulir? Kaina. Nah, betul. Kai yang paling penguliran adalah kai. Nah, disuruh mengaji, disuruh belajar, disuruh makan, disuruh baca Quran, berarti pangu. Nah, jangan jadi kaya lah. Nah, jadi nomor satu adalah Al-Quran mencerdaskan akal. Nomor dua,
Yang kedua, akal itu adalah membersihkan hati. Mudahan akal cerdas, mudahan hati bersih. Amin ya Allah. Karena di dalam Al-Quran itu banyak akhlak-akhlak yang bagus. Karena Siti Aisyah pernah ditanya, wahai Rasul, wahai Aisyah, kayak Pak Nabi Muhammad, apa akhlak Nabi Muhammad? Jadi jawabannya akhlak Nabi Muhammad adalah akhlak Quran. Mudahan kita berakhlak kayak Quran. Amin. Nabi Muhammad pernah suatu hari lewat di kebun, lewat di hutan. Sekalinya ada binatang rusa. Tahu rusa? Ada binatang rusa karena jerat. Tahu karena jerat? Karena rangkap, karena perangkap. Nah, karena ada orang yang berburu rusa. Yang berburu rusa itu sedang tidur di bawah pohon, sedangkan rusanya terikat. Ketika Nabi Muhammad lewat, ketika itu rusa omong kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi siapa yang bisa omong dengan binatang? Sulaiman. Nabi siapa lagi yang omong dengan binatang? Jangan dua kali Sulaiman. Saya tahu dia Sulaiman. Nabi Daud. Tahu Nabi Daud? Siapanya Sulaiman? Kakaknya. Abahnya. Jadi Nabi Daud abahnya Nabi. Nah, Nabi Daud bisa panggil dengan binatang, Nabi Sulaiman bisa omong dengan binatang, Nabi Muhammad pun bisa omong dengan binatang. Jadi waktu itu rusa omong dengan Nabi, ya Rasulullah, wahai kekasihmu, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Muhammad, inggih lapas ulun ini lapasakan. Ulun tadi mencari makan, ulun belum lagi menyusui anak. Rupanya yang tekana jarak, tekana perangkap, mamanya rusa. Ulun belum menyusui anak. Jadi ujar Nabi Muhammad, "Ikamu nyaku lapas, kebuliklah, kembalilah ke sini." Janji ya Rasulullah. Ulun maras lawan anak ulun, ulun terakhir berpisah lawan anak ulun sebelum ulun disembelih, sebelum ulun dimakan, ulun minta izin anak menyusui anak. Ah, ini rupanya rusak sayang lawan anaknya rusak. Lalu di lapas Nabi, ketika di lapas Nabi buka rusak di sebelah gunung, setelah menyusui anak, lalu rusak ini kembali lawan Nabi kita Muhammad. Oh, hebat juga rusak. Kalau kita punya jadi rusak, kira-kira berbulik atau ada simbulikan? Seandainya pian jadi rusak, pam ping pung pam, bim salah bim abrak atabrak. Seandainya jadi rusak, kira-kira bulik atau kada bulik? Ya hujur itu pintar ikan, tadi simpul ikan, karena mau nyepulik macam sembelih orang. Ternyata rusak ini amanah, karena rusak sudah janji lawan Nabi Muhammad. Imbah menyusui anak, lalu hadap Nabi, datang ke Nabi. Ketika datang ke Nabi, ya Rasulullah, ulun sudah menyusui anak ulun sudah kanyang-kanyang. Imbah itu ulun serahkan ke Tuhan. Ketika Nabi Muhammad menjarak rusak, sekalinya orang yang berburu tadi bangun dari tidurnya. Jadi ujar pemburu, wahai Rasulullah, apa piat? Ujar Nabi tadi, aku melepas ini
izinkan, bolehkah ini binatang dilepas? Nah Pak Nabi, inya punya anak harus disusui. Oh, ulun izinkan Nabi ya, karena pian Nabi, pian Rasul, ulun izinkan, lalu dilapas oleh Nabi, maka selamatlah rusa. Nabi Muhammad kasih sayang kada? Kasih sayang. Kasih sayang itu akhlak Quran kada? Akhlak Quran. Berarti Nabi Muhammad punya akhlaknya seperti Quran. Mudahan hati kita bersih, amin. Al-Quran pertama mencerdaskan akal, otak kita. Apalagi akal itu gambarnya seperti orang sujud. Orang sujud bukan orang suci. Jadi gambarnya seperti orang sujud, itu akal. Yang kedua, Al-Quran itu membersihkan hati. Yang ketiga, Al-Quran itu adalah menjadikan mulut kita harum. Menjadikan mulut kita harum. Al-Quran itu ternyata mengharumkan mulut kita, karena inya datang daripada hati kita. Al-lisan turukul Quran. Al-lisan turukul Quran. Lidah ini adalah jalan-jalan Quran. Mudah-mudahan sering membaca Quran. Amin. Amin. Jadi keuntungan mulut kita ini adalah jalan. Nah, jalan. Tahu jalan? Karena makharijul huruf, ausaful huruf itu seberataan di dalam muntung kita, mulut kita. Jadi Al-Quran itu harum. Orang beriman, kita beriman kada? Orang yang beriman dengan orang yang membaca Quran, orang yang beriman, orang yang mengamalkan Quran, orang yang beriman, orang yang ketujuh menghafal Quran, itu ujar Nabi Muhammad kal utrujah. Tahu utrujah? Utrujah itu buah seperti lemon yang ada di Arab sana, ada di kita. Utrujah itu dicium harum, dirasani manis. Kalau buah kita Indonesia, buah kita Banjar, buah apa yuk? Dicium harum, dimakan nyaman. Ah, buah apa? Buah 100.000. Ambil sama mama lah. Nah, buah durian, durian itu haram dimakan. Buah apa lagi yuk yang dicium haram dimakan nyaman? Mangga. Apa lagi? Semangka. Semangka ada haram. Durian, tiwada. Betul. Tiwada. Durian. Ya sudah banyak sudah. Al-Quran bila dibaca, ya kan, bagi orang yang beriman, bagi yang mengamalkan Quran, inya seperti duri, dicium harum, dimakan nyaman. Satu. Yang kedua. Al-Quran bila dibaca, sekalipun Al-Quran itu tidak diamalkan, baca Quran rajin, cuma orangnya akhlaknya jauh dengan Quran. Baca Quran rajin, cuma kelakuannya jauh dengan Quran. Itu seperti raihana. Tahu raihana? Lain acil, lain acilmu lain.
Raihanah itu kambang melati. Kami ini raihanah. Kambang apa namanya yang putih ini apa? Melati. Kambang putih melati. Kalau yang merah mawar. Yang putih melati. Melati ini dicium harum. Kalau dimakan rasanya apa? Bagaimana kita mau makan? Nah jujur, ini rasanya murun, rasanya pahit. Orang yang ketujuh membaca Quran, sekalipun kadang mengamalkan isi Quran, inya seperti raihanah. Raihanah itu kambang melati, dicium harum, cuma dimakan pahit. Suka yang pahit? Mudahan mengamalkan Quran. Amin. Cuma Quran tetap membawa mulutnya harum. Jadi buuntumai Quran itu buuntumai munya dibaca, diamalkan kada diamalkan, apalagi mengamalkan kayak durian, kada diamalkan pun inya kayak kambang. Mulut kita mulut punya haram, siapa yang datang? Malaikat. Jadi buuntumai tadi siapa namanya Muhammad Sarwani Abdan, ya kah? Itu mulutnya ketika membaca Quran, itu malaikat menghurung ke mulut Sarwani Abdan. Kayak iwak nila diberi makan di bincau. Tahu iwak nila? Munya digugurakan, iya umpan iwaknya mama hurung iwak. Ditujua buuntunai. Muntung kita munya membaca Quran, siapa yang berparak ke mulut kita? Lagi iwak nila malaikat. Malaikat senang kepada sesuatu yang haram. Di antara yang haram adalah kambang melati. Cocok rajin kurang dikubur, di anda kambang apa dikubur? Kambang melati. Orang yang mengandak kambang melati di atas kubur. Sini siapa orang tua abahnya sudah meninggal, angkat tangan. Abah yang meninggal. Yang hidup jangan angkat tangan. Yang meninggal abah siapa? Angkat tangan, angkat tangan. Iya. Ya, siapa abah yang meninggal? Satu orang, dua orang. Turunkan, turun. Mama yang meninggal, Bang. Mama meninggal, mama. Beda hidupan beritaan. Alhamdulillah. Nah, biar anda kambang melati di atas kambang melati itu buntungnya ada dua keistimewaan. Satu, selama inya sigar, selama inya hidup, selama inya masih segar, selama itu inya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua, selama inya haram, selama itu malaikat datang mahurung. Malaikat gawiannya membaca berarti punya ada orang mengandak kambang melati di atas kubur, berarti dapat dua satu tasbih melati, dua tasbih malaikat. Punya pohon nyior, tahu nyior itu apa namanya, kelapah. Kalau kelapah nyior itu harum kada? Ada harum. Cuma inya bertasbih juga selama inya segar, selama inya kada kering. Berarti kalau kelapah nyior diandak di atas kubur, inya bertasbih. Cuma tasbihnya satu, tasbih kelapah nyior. Cuma malaikat kada datang karena kelapah nyior kada haram.
Mudahan montong kita harum. Montong supaya harum, ketujuh baca apa? Al-Quran. Itu tuh mengapa kita sebelum baca Quran baca A'udzubillah itu bakumur-kumur. Tahu bakumur-kumur? Barangkali sebelum membaca Quran tadi berdusta. Bisa berdusta? Jujur banget. Sebelum baca Quran barangkali tadi mawadah kawan. Bisa mawadah kawan? Bisa menghinakan kawan? Bisa menyambati kawan? Bisa berdusta lawan kawan? Nah, berarti montong kita tiga. Montong kita kotor karena berdusta, karena menyambati kurang, karena memfitnah kurang, karena adu asah lawan kurang. Maka kita baca Jadi a'udzubillah itu untungnya sunat sebelum baca Quran. Nah. Paham. Jadi supaya kita membaca Al-Quran mulut kita haram, ya kan? Karena malaikat mahurum ke mulut, berparak ke mulutnya mencium. Nah, ini mencium harum. Ini berdoa, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang yang membaca Quran. Mudahan akalnya dicerdaskan Tuhan. Mudahan hatinya diberasihakan Tuhan. Jadi sekali lagi, Al-Quran mencerdaskan akal, Al-Quran membersihkan hati. Yang ketiga, Al-Quran mengharumkan mulut. Itu dia yang guru sampaikan, salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hidayatullah yang telah menyampaikan wajib hasanah pada hari ini. Untuk memasuki acara yang terakhir yaitu doa al-ikhtitam, sekali lagi kami mengatakan kepada Ustaz Hidayatullah untuk mengajarkan doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma ja'alna ya Allah wa dzurriyyatana min ibadikal shalihin wa min awliyaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi bil mustafa Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka pada acara kita pada siang hari ini, beliau mewakili seluruh panitia dan dewan asatidzah mohon ampun dan maaf apabila ada kesalahan atau kesilapan dalam melayani. Wahada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.